Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari soal ujian tengah semester pemrograman web 2. Yang dimana sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adia Salsabila Putri. Oke, lanjut ke soal. Di mana di sini, soal yang pertama itu adalah tentang desain database, yang di mana di sini kita suruh desain sebuah database untuk sistem manajemen kursus online. Sistem ini mencakup beberapa fitur seperti pengguna student dapat mendaftar untuk berbagai kursus, setiap kursus memiliki instruksi atau pengajar dan daftar peserta. Lalu ada data yang disimpan harus meliputi pengguna kursus dan pendaftaran kursus registrasi atau pendaftaran. Oke, di sini saya sudah membuat data, desain database sesuai dengan itu ada terdiri dari 4 tabel, ada user dan instruktur atau bisa disebut juga dengan pengajar, courses, dan pendaftaran. Nah, yang dimana di user ini memiliki primary key sebagai user ID, full name, email, password, role, dan created age. Lalu di sini ada pendaftaran dengan primary key-nya itu ada ID pendaftaran, kursus ID, kursus dan login key-nya juga ada dua, kursus ID dan user ID, yang dimana atributnya itu ada tanggal pendaftaran dan status. Lalu lanjut ke tabel pengajar, yang dimana primeriknya ada ID pengajar, nama pengajar, email, passwords, join data, dan spesialis. Dan terakhir itu ada courses atau primary key kursus ID, dan foreign key-nya ada ID pengajar, dan atribut lainnya itu ada title, deskripsi, mix, students, dan start date, dan created age. Di mana di sini ada penjelasan relasi secara singkat, di mana pengajar hanya memiliki one to many courses, yang dimana satu pengajar bisa mengajar di banyak kursus. Lalu ada kursus di pendaftaran one to many, satu kursus bisa memiliki banyak pendaftaran, dan user ke pendaftaran itu satu user bisa memiliki banyak pendaftaran. Nah, sebelumnya ini saya sudah menginput tabel ini di localhost, yang dimana terdiri dari tabel yang sudah dijelaskan tadi, itu ada scores, pendaftaran, pengajar, dan user. Lalu lanjut ke penjelasan relasi secara detail, yaitu ada relasi antar user dan pendaftaran, yang dimana di sini one to many, satu pengguna bisa memiliki banyak pendaftaran, atau bisa dijelaskan sebagai setiap user atau pengguna bisa mendaftar ke banyak kursus, tetapi satu pendaftaran hanya bisa terkait dengan satu user. Lalu, di mana setiap pendaftaran kursus oleh pengguna dicatat ke tabel pendaftaran. Dan kedua itu ada relasi antar pengajar dan courses, yang dimana one to many, satu pengajar bisa mengajar banyak kursus, yang dimana setiap pengajar bisa mengajar di banyak kursus, tetapi setiap kursus hanya bisa diajar oleh satu pengajar. Yang dimana informasi tentang kursus yang diajarkan disimpan di tabel courses. Lalu terakhir itu adalah relasi antar courses, di mana antar kursus dan pendaftaran, yang dimana itu one to many, satu kursus bisa memiliki banyak pendaftaran, yang dimana setiap pendaftaran hanya untuk satu kursus, tetapi satu kursus bisa memiliki banyak pendaftaran. Nah, pendaftaran pengguna terhadap kursus tertentu dicatat di tabel pendaftaran. Lalu lanjut lagi ke 1.2, yang dimana from input data pengguna, yang dimana menampilkan data kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna. Di sini sudah ditampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh pengguna, yang dimana usernya di sini adalah Adias dengan kursus ID-nya 661 dengan title Ethical Hacking dan Data Science dengan statusnya approved. Lalu yang selanjutnya itu adalah menampilkan pengajar yang mengajar lebih dari 3 kursus, di mana di sini saya menggunakan Select ID pengajar, nama pengajar, dan Select sini saya menggunakan P sebagai inisial, dan coach di sini untuk menghitung di kursus lagi S jumlah kursus ID, yang dimana sudah menghitung akan masuk ke kolom terbaru adalah jumlah kursusnya, yang dimana setelah dihitung pengajar yang sudah memiliki
lebih dari 3 kursus itu adalah Fajar Ramadan dengan jumlah kursus ada 4. Perkenalkan, nama saya Hania Aurelia dengan nomor NIM 0903 1282 328086 yang tergabung dalam kelompok 4 kelas Sibil 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah pemrograman Web 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal nomor 2 yaitu PHP form dan validasi. Soal 2.1 tentang form pendaftaran kursus. Buatlah sebuah form PHP untuk pendaftaran kursus yang memungkinkan pengguna memilih beberapa kursus yang ingin mereka ikuti. Maka dari itu, codingan saya merupakan ini. Ini adalah codingan pendaftaran kursus saya. Di sini em, user bisa mengisi nama lengkap, kemudian bisa memilih kursus yang akan diambil. Kemudian, form ini harus menyediakan drop down untuk memilih kursus dan pengguna pemilih lebih dari satu kursus. Pada form pendaftaran ini, saya juga menyediakan drop-down, yang mana data drop-down ini berisi nama-nama kursus yang bisa diambil oleh pengguna, dan nama kursus ini sudah terhubung dengan database courses yang ada sebelumnya. Jadi ini semua diambil dari database courses. Kemudian setelah pengguna mengirimkan form, data harus disimpan dalam tabel registrations yang mencatat pengguna dan kursus yang dipilih. Jadi di dalam database saya terdapat tabel registration yang nantinya setelah saya mendaftarkan di form pendaftaran ini, hasil yang didaftarkan tadi akan masuk ke dalam tabel registration yang ada di database. Sini saya akan coba menggunakan nama saya sendiri, Kemudian di sini saya pilih Data Science 101. Kemudian karena bisa memilih lebih dari satu, jadi saya juga memilih Web Development for Beginners dan juga Mobile App Development. Kemudian sini saya pilih daftar. Di sini ada validasi bahwa pendaftaran berhasil dan kita akan cek di database apakah masuk ke table registration. Oke, jadi tadi ini adalah dari 1 sampai dengan 4 ini adalah hasil dari yang saya masukkan di tabel tadi. Karena tadi saya pilih data science, web development, dan mobile app, maka di sini berarti ID kursusnya itu di kursus nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Maka di database-nya, di tabelnya juga masuk ke dalam ini, 1, 3, 4. Di tabel ini dicatatnya itu adalah ID kursus. Jadi di tabel course ID itu menyimpan nama kursus dan juga ID kursus. Sehingga di tabel registration ini yang masuk itu bukan nama kursus tetapi ID kursus yang sebenarnya sama saja cuman beda di penempatannya saja. Yang ini ID kursus, kalau di form pendaftaran tadi itu adalah nama kursusnya. Form harus memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna memilih minimal satu kursus dan tidak ada data yang kosong. Berikut kalau misalnya saya mendaftar tanpa memilih kursus, akan ada validasi bahwa harus memilih satu item di sini. Baik, lanjut ke soal nomor 2.2 tentang form input data pengguna. Yang pertama itu adalah buatlah form untuk menambah data pengguna baru. Data yang dimasukkan termasuk nama lengkap, email, dan password. Baik, sebelumnya untuk codingan daftar underscore kursus ini bisa dilihat pada codingan berikut. Jadi sini ada perintah insert into registration-nya, sehingga apa yang saya masukkan di form pendaftaran tadi bisa masuk ke tabel registration yang ada di database. Kemudian ini adalah HTML-nya untuk memperbagus tampilan web. Oke. Kemudian lanjut ke soal kedua tadi yang input data pengguna. Di sini saya menggunakan alamat PHP yang berbeda yaitu form.php. Nah, jadi sesuai dengan perintah soal tadi harus membuat nama lengkap, email, dan password.
Jadi di form pendaftaran pengguna ini juga tersedia nama lengkap, kolom untuk mengisi nama lengkap, email, dan juga password. Kemudian, password harus di-hash sebelum disimpan di database. Gunakan PHP password underscore hash. Jadi di sini em, ada codingan hash-nya yang mana passwordnya nanti setelah dimasukkan akan di-hash. Jadinya di dalam tabel di database-nya itu passwordnya tidak akan berbentuk password yang kita masukkan, tetapi berupa angka acak yang mana artinya passwordnya itu sudah di-hash. Untuk codingannya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, kemudian perintah password hash-nya itu ada di bagian sini. Nah, di bagian sini juga ada. Jadi, password yang dimasukkan nanti itu akan di-hash karena menggunakan perintah password hash ini. Dan berikut adalah HTML untuk memperbagus tampilan webnya. Baiklah, di sini akan kita coba webnya. Di sini juga ada setelah data pengguna berhasil disimpan, tampilkan pesan konfirmasi yang menunjukkan data pengguna baru saja dimasukkan. Jadi di sini mengisi nama lengkap, saya isi nama lengkap nama saya sendiri. Kemudian berikut adalah email saya. Dan passwordnya di sini saya masukkan 12345. Sini bisa dilihat. Bisa. Kemudian ada validasi bahwa pendaftaran berhasil. Sekarang saatnya kita cek di database apakah berhasil masuk atau tidak. Di sini masuk ke dalam table users. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apa yang saya isi di form pendaftaran tadi bisa masuk. Di sini saya isinya namanya Hani Aurelia, email haniaurelia@gmail.com, dan password ini sudah dalam bentuk di hash karena sudah menggunakan perintah hash tadi. Jadi, begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai soal nomor 2. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafa Nadira Catra dengan NIM 09031282328055 dari kelompok 4 kelas Sibil 4B. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu adalah PHP array dan SQL query. Jadi yang pertama itu menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar kursus. Nah, jadi pada soal ini diminta juga untuk menampilkan daftar kursus yang tersedia dengan informasi seperti nama kursus dan juga instruktur. Nah, tapi di sini saya tidak menampilkan instrukturnya, melainkan saya menampilkan deskripsi dari kursus-kursus yang tersedia. Jadi di sini ada di sebagian kiri itu ada nama kursusnya, lalu eh, pada sebelah kanannya itu ada deskripsi dari kursus yang disediakan. Untuk codingannya, di sini saya beri nama tampil.php. Ini database-nya tadi ke kursus, seperti yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Jadi ini connect-nya ke database kursus juga. Di sini juga saya membuat stylenya itu di dalam satu file CSS, ini ada juga HTML-nya, dan di sini ada for each-nya. Jadi dia akan menampilkan seluruh data yang ada di kursus dan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan poin nomor 2 pada soal ketiga, yaitu mencari peserta kursus tertentu. Nah, jadi di sini diminta untuk membuat halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Jadi di sini juga itu diminta untuk menampilkan atau diharuskan untuk menampilkan nama lengkap, email, dan juga kursus yang mereka daftarkan. Jadi di sini adalah tampilan pertama kali pada saat eh, kita ingin mencari peserta kursus tertentu. Jadi yang pertama itu memasukkan ID kursusnya. Jadi misal ini satu. Nah, jadi peserta kursus dengan ID kursus satu yaitu kursus Data Science 101 itu ada 2 orang dan email serta statusnya juga muncul. Jadi tadi juga sudah connect ke database yang sudah kami buat. Lalu ini misal diubah lagi ke ID kursus nomor 3. Di sini juga muncul web development for beginners.
Dan di sini ada dua peserta juga dengan email dan juga statusnya berbeda. Oke, ini adalah codingannya. Untuk database-nya juga ini masih sama, yaitu database kursus. Ini ada codingannya. Dan query yang digunakan itu di sini. Jadi dikarenakan tadi itu diminta untuk menampilkan nama lengkap, email, dan juga status. Jadi untuk selectnya itu ada full name, email, dan juga status. Ini dari user, dan juga ini dari pendaftaran. Ini juga ada HTML untuk stylenya. Ini ada CSS. Dan ini saya buat di dalam satu file. Jadi tidak ada file tambahan untuk style CSS-nya. Oke, lalu lanjut ke soal 4 yang dimana tentang integrasi PHP dan SQL yang dimana menampilkan jumlah pendaftar per kursus yang dimana ada sebuah halaman yang akan menampilkan jumlah pengguna dan pendaftar pada setiap kursus. Nah, di sini akan menggunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar per kursus dan tampilan daftar kursus beserta jumlah pendaftaran yang terdaftar pada kursus tersebut. Di sini saya sudah memiliki tampilan dari jumlah pendaftar per kursus, yang dimana di sini ada nama kursus dan jumlah pendaftar. Nah, nama kursus ini sudah sesuai dengan sebelumnya, yaitu ada mobile data Mobile App Development yang dimana jumlah pendaftarnya itu ada dua, dan Data Science 101 itu ada jumlah pendaftar ada dua, dan Machine Learning Web Development for Beginners Ethical Hacking itu pendaftarnya ada satu, dan sisanya seperti Python for Data Science, Advanced Machine Learning, Network Security, dan Cyber Security Fundamental itu ada nol atau belum ada memiliki pendaftaran. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan database sebelumnya itu adalah nah, lalu lanjut ke codingan, yang dimana di sini codingan itu ada eh, database, dimana database yang dari local host tersebut ini adalah kursus, dimana di sini saya sambungkan di sini yaitu database yang bernama kursus, dan dimana jika selanjutnya itu ada ini adalah SQL. Dan di sini adalah tampilan HTML atau untuk membuat tampilan dari website, dan style untuk menarik tabel dari web tersebut. Nah, lalu lanjut di sini saya membuat tabel di dalam HTML-nya atau dalam websitenya dengan kolom nama nama kursus dan jumlah pendaftaran. Sama halnya juga di sini yaitu ada nama kursus dan jumlah pendaftaran. Sekian dari kami. Hasil dari paparan kelompok 4. Mohon maaf jika memiliki salah kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.